ya, dan data mining itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan bisnis intelijen. Ya. Kalau kita lihat dari sisi aktivitasnya, ya, jadi kalau aktivitas di bisnis intelijen itu lebih kepada eksplorasi ya, tentang mengidentifikasi apa yang terjadi ya dalam bentuk ya laporan-laporan yang mungkin lebih mudah dipahami gitu ya dalam bentuk grafik, dashboard gitu dan sebagainya gitu ya. Kemudian mengidentifikasi ketika misalnya ada masalah, ada jawaban ya dari data gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan yang di prediktif, yang di data di data science gitu ya, yang di prediktif analitik, ini lebih kepada bagaimana ke depan gitu ya. Jadi dengan perangkat pendekatan komputasi ya. Emang Tasya Terutama misal machine learning gitu, data yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya memprediksi kondisi gitu. Nah, ketika misalnya suatu organisasi atau bisnis gitu dia bisa melakukan suatu prediksi gitu ya dengan akurasi prediksi yang cukup bagus, artinya mereka bisa menentukan langkah-langkah strategis gitu ya. Jadi setelah tahu misalnya ya ada perusahaan misalnya e-commerce gitu, mereka bisa memprediksi kira-kira bulan depan itu akan seperti ini trennya gitu. Nah, mereka bisa melakukan langkah antisipatif gitu ya. Atau misalnya bagaimana menaikkan business value ya yang berdasarkan resource yang mereka punya ya. Jadi seperti kemarin saya ceritakan ya dari beberapa literasi itu misalnya bagaimana Facebook itu meningkatkan jumlah penggunanya itu dengan cara mengubah ya strategi cara memperkenalkan pertemanan ya dengan orang yang baru gabung gitu, sehingga orang yang baru gabung dengan Facebook misalnya itu bisa lebih survive gitu. Keterampilan yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah manajemen data dan informasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bahwa ketika kita membuat suatu proyek data science itu ya mau nggak mau itu pasti melibatkan existing system gitu. Nah, ketika kita ngomongin existing system, maka ya tidak bisa lepas dari database relasional gitu ya. Jadi salah satu ya sumber data utama dari suatu project data science itu ya data yang diambil dari RDBMS gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan itu ya terkait dengan pemanfaatannya di dalam satu proyek data science ya. Yang pertama terkait dengan tadi ya proses data gathering. Kemudian yang kedua nanti terkait juga dengan proses deployment gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa suatu project data science itu ya sama dengan project software engineering yang lain gitu ya. Jadi satu project yang biasanya di antara outputnya adalah aplikasi gitu kan. Nah, berarti ya mau nggak mau balik lagi kita harus berhubungan dengan RDBMS lagi gitu ya. Meskipun nanti di dalam proses analisis kita tidak bisa hanya mengandalkan ini ya. Ya meskipun kalau saya lihat di beberapa referensi itu ada juga yang memang ya fokus pada database yang analisis yang basisnya SQL gitu. Tapi ketika nanti kita kaitkan juga dengan sumber data ya, seperti yang di pertemuan lalu itu kita sudah singgung bahwa sumber datanya itu nggak hanya yang RDBMS ya, akhirnya kemampuan kita untuk melakukan data gathering dengan cara yang lain itu juga diperlukan gitu ya. Makanya nanti ada tambahan misalnya terkait dengan web scraping ya.
untuk mendapatkan data yang dari apa namanya web. Oke, untuk saat ini kita akan lanjutkan ke masalah scraping ya. Jadi ini juga bukan cara yang baru sebenarnya, dan mungkin Anda juga semua sudah pernah melakukannya. Jadi inti dari web scraping sebenarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan resource informasi atau data yang ada di web ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk proses ini ya, data science gitu. Nah ini di sini apa yang ditawarkan oleh suatu web gitu ya, sehingga kenapa kita sebagai seorang data scientist itu perlu untuk mempertimbangkan ya untuk menggunakan sumber data dari web gitu. Jadi mungkin di sini ada beberapa contoh ya, diantaranya mungkin kalau terkait dengan apa kalau yang text processing itu banyak ya yang terkait dengan misalnya wiki ya, pemanfaatan wiki di Wikipedia, wiki apa aja ya, yang di situ ada banyak kumpulan data dalam bentuk teks yang nanti bisa dimanfaatkan misalnya untuk membangun suatu korpus gitu. Nah kalau saya lihat di beberapa text mining itu korpusnya itu biasanya diambil dari itu ya, kumpulan misalnya Wikipedia ya, kemudian yang semisal dengan itulah. Tapi saya sendiri tidak terlalu mendalami text mining ya, karena cukup apa ya, kalau misalnya itu cukup repot gitu ya. Kalau di text mining itu lebih mudah, tapi arahnya itu ke image processing kalau saya. Nah ini saya ambil dari Kaggle ya. Tadi saya copy ke sini ya, biar nanti kita bisa jalanin. Semoga nggak ada error. Oke ya. Jadi EDA itu kalau saya lihat lebih mudah kalau kita belajar dari contoh gitu ya. Saya ada punya beberapa contoh gitu yang mungkin nanti Anda bisa coba. Ada beberapa. Yang pertama terkait dengan apa namanya, waktu itu kita belajar tentang yang apa namanya kasus apa, kalau di machine learning itu belajar pertama itu biasanya pakai kasusnya gitu, siapa namanya, yang apa namanya, jadi lupa sih saya. Nih ya, apa namanya, Titanic ya, kasus Titanic. Tapi sebelum itu mungkin saya akan memberikan pengantar dulu ya. Ini saya lupa tadi link aslinya ya. Mungkin nanti saya bisa tampilkan link aslinya ya. Ini ngambil dari punya orang lain sebenarnya. Tadi saya copy biar mudah gitu dijalankan gitu. Oke, jadi apa itu simple ini ya, exploratory data analytic gitu ya. Jadi exploratory data analytic ini merupakan langkah awal gitu ya, langkah awal ketika kita mau melakukan atau mengerjakan suatu project data science ya. Yang pertama ya, bagaimana Anda memastikan bahwa Anda siap untuk menggunakan machine learning di dalam project ya. Jadi untuk Anda bisa menggunakan machine learning di dalam project Anda, itu Anda harus memastikan dulu ya, datanya seperti apa sih gitu. Karena nanti berkaitan juga dengan apa namanya, algoritma machine learning yang akan digunakannya. Bahwa di dalam machine learning itu ada konsep ya, ada apa ya istilahnya, tidak ada satu metode pun yang dia itu fit all gitu ya. Jadi tidak ada satu algoritma yang apa ya istilahnya super gitu ya, sehingga semua problem itu bisa solve dengan itu. Gitu.